Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan membahas tentang algoritma BFS atau Breadth First Search. Oke, sebelum masuk ke programnya kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari BFS sendiri. Algoritma BFS atau Breadth First Search ialah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Kemudian kita akan masuk ke programnya. Kita akan membahas sedikit tentang programnya. Oke, pertama kita membuat file header terlebih dahulu, seperti pada program C biasanya. Kemudian kita mendefinisikan beberapa variabel pada bagian ini. Kemudian kita mendefinisikan beberapa variabel bertipe data integer dan void pada bagian ini. Kemudian untuk queue-nya atau antriannya, kita juga mendefinisikan beberapa variabel bertipe data integer dan void. Untuk fungsi utamanya atau main-nya yang akan dijalankan terlebih dahulu pada program. Pertama kali, jika program dijalankan ada create graph dan back transversal. Untuk back transversalnya, statementnya seperti ini, inv dan sebagainya, printf. Kita akan masukkan simpul permulaan untuk BFS pada bagian ini. Kemudian untuk BFS sendirinya ada insert queue, is empty queue, dan delete queue. Queue-nya nanti atau antriannya kita akan bahas pada bagian bawah. Oke, kita masuk ke bagian queue-nya atau antriannya. Di sini ada void insert queue. Insert queue bertipe data void. Statementnya seperti ini. Pada bagian ini kita memasukkan elemen ke dalam queue seperti ini statementnya. Kemudian is empty queue. Di sini kita mengecek jika queue-nya itu kosong. Oke, masuk ke delete queue, integer delete queue. Pada bagian ini kita mendelete elemen dari queue. Oke, statementnya seperti ini. Oke, masuk ke graph, create graph. Di sini kita akan memasukkan nilai untuk sudut pada bagian ini. Kemudian untuk pada bagian ini kita akan masukkan edge-nya, dan jika kita masukkan min 1 dan min 1 maka edge-nya otomatis akan berhenti menginput atau langsung keluar dari penginputannya. Oke, kemudian di sini jika edge-nya lebih dari n kurang 1, maka akan muncul statement edge salah dan akan menginput ulang pada bagian edge yang salah tersebut. Oke, langsung saja kita akan menyimpannya dalam bentuk C dan kemudian mengkompilnya dengan cmd. Oke, cmd. Oke, kita akan masukkan nilai untuk sudut. Nah, untuk grafnya sendiri kita akan ambil graf ini yang telah saya siapkan. Oke, kita akan masukkan nilai untuk sudutnya. Oke, nilai untuk sudutnya kita ambil 9 untuk sudut atau vertexnya. Untuk edge pertama pada bagian ini
Kita akan mengikuti format dari graf ini. 01, kemudian 03, kemudian 04. Oke. Kemudian kita masuk ke pertama, 1 pada bagian ini, 1 2, kemudian kita masuk ke bagian yang 3 6, 6, kemudian 4 ke 7, kemudian kita masuk ke sini, 6 ke 7, 6 ke 7, 6 ke 4 terlebih dahulu, 6 ke 4, kemudian 6 ke 7, kemudian 2 ke 5, kemudian 4 ke 5, 4 ke 5, kemudian 7 ke 5, 7 ke 5, dan kemudian yang terakhir 7 ke bagian 8. Oke, kita akan menghentikan inputannya dengan masukkan nilai 1 dan -1. Kemudian kita akan masukkan simpul permulaan untuk BFS nya yakni 0, maka akan keluar hasil seperti ini. Oke, untuk penjelasannya sendiri, yang pertama itu kita mengunjungi simpul dan kemudian mengunjungi semua simpul yang berdekatan dengan simpul awal. Simpul awalnya itu 0. Selanjutnya kita memilih simpul yang berdekatan satu demi satu dan mengunjungi simpul yang berdekatan lainnya. Dan proses ini terus berlanjut sampai mencapai simpul terakhir atau simpul yang ke-8. Oke, titik 0 adalah titik awal dalam kasus kita. Kita memulai transversal kita dari simpul 0, kemudian kita mengunjungi semua simpul yang berdekatan dengan 0, yaitu 1, 4, dan 3. Di sini kita bisa mengunjungi ketiga simpul ini dalam urutan apapun. Misalkan kita ingin mengunjungi dalam urutan 134, 0134 juga bisa, 431 juga bisa. Dan transversalnya akan menjadi 0134 pada bagian ini. Kemudian kita akan mengunjungi simpul yang berdekatan dengan 1, lalu semua simpul yang berdekatan dengan 3. Kita telah masuk ke bagian edge keempat, dan kemudian kita akan masuk kita akan mengunjungi simpul yang berdekatan dengan 1, 3, dan 4 pada bagian ini. Jadi pertama-tama kita akan mengunjungi simpul yang 2 karena berdekatan dengan 1. Kemudian kita akan mengunjungi 6 karena berdekatan dengan 3. Oke. Dan 5 dan 7 karena berdekatan dengan 4. Oke, simpul 4 berdekatan dengan simpul pertama dan ketiga, tapi telah dikunjungi sebelumnya, jadi kita akan mengabaikannya. Maka transversalnya akan menjadi 0, 1, 3, 4, 2, 6, 5, 7 pada bagian ini. Kemudian pada bagian terakhir kita akan mengunjungi semua simpul yang berdekatan dengan 2, 6, 5, dan 7 satu persatu. Kita dapat melihat bahwa simpul 5 bersebelahan dengan simpul 2 karena itu telah dilintasi sebelumnya, maka kita tidak perlu melewatinya. Sekarang simpul 4 dan 7 berdekatan dengan simpul 6.
berdekatan dengan simpul 6, tapi juga telah dikunjungi sebelumnya, maka tidak akan kita potong lagi. Kemudian simpul kelima, tidak memiliki simpul yang berdekatan sama sekali. Kemudian kita beralih ke simpul ketujuh. Di sini ada simpul yang ke-8 dan belum dikunjungi, jadi kita akan mengunjungi pada simpul ke-8. Oke, maka simpulnya akan berubah menjadi 0, 1, 3, 4, 2, 6, 5, dan 7, 8 pada bagian ini. Oke, sekarang kita akan mengunjungi simpul yang berdekatan dengan 8, namun yang ke-8 ini merupakan bagian terakhir. Jadi kita akan menghentikan transversalnya sampai di sini. Oke, untuk sebagai informasi juga, graf algoritma BFS ini digunakan untuk beberapa aplikasi, yaitu untuk GPS navigation dan untuk membuat indeks dari search index. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.